Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila muallif kitab Safinatun Najah al-alamah as-sayyid Salim bin Sumaid al-Hadrami wa usulihim wa furu'ahim wa azwajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bibarokah ngaji mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya paringi sihat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. semaya tua dur
samaya soke dorong soke nyawa wis mulai astaghfirullah sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Safinah, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa ni'mata wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang salat jenazah nih. Salat jenazah tasih halaman 19 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal arkanu sholatil janazati utawi pira-pira rukune salat jenazah iku sab'atun pitu. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Yang pertama niat. Atsani utawi kapindo iku arba'u takbiratin 4 takbir. Yang kedua 4 takbir. Atsalitsu utawi kang penomor 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang sing kuwasa. Ing atase sing kuwasa. Nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u utawi nomor 4 iku qiraatul Fatihati maca surat Fatihah. Al-khamisu utawi kaping 5 iku as-sholatu maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati sawise takbir kapindo. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku ad-du'a ndongakno lil mayyiti kedue mayit maring mayit ba'da tsalisati sawise takbir yang ketiga. As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku assalamu salam. Salam yang pertama. Para hadirin ingkang minulya, niki mungkin boten tuntas pitung rukun niki karena nanti saya jabarkan perlahan-lahan sebab
banyak hal yang harus diterangkan tentang terkait dengan sholat jenazah. Para hadirin ingkang minulya, sholat jenazah itu ya hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh sendiri, boleh berjamaah. Jadi ibu-ibu kaum perempuan itu boleh sholat jenazah, boleh. Cuma karena tidak biasa. Kalau tidak biasa di musola atau masjid maka boleh di rumah. Ya boleh di rumah. Nah menurut jumhur ulama, sholat jenazah itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Itu adalah pendapat mayoritas ulama fikih dan itu sah. Jadi panjenengan kalau sholat sendiri, sholat jenazah baik di rumah atau di musola atau di masjid itu tidak apa-apa. Jadi panjenengan kalau misalnya takziah, kemudian mayit sudah dimandikan, sudah siap untuk sudah dikafani, maka panjenengan itu boleh sholat jenazah sendirian, tapi lebih utama berjamaah. Jadi panjenengan harus cari makmum barengan, niki. Cuma tidak biasa. Mengapa tidak biasa melihat orang sholat jenazah di rumah? Sebab itu jarang dilakukan. Sehingga yang kedua, ketika orang mau melakukan pakai itu boleh apa tidak, kan gitu. Di sawang wong sawangane ijenan ya enggak apa-apa ijen. Ini jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tiga mazhab ini mengatakan boleh sholat jenazah sendiri ataupun berjamaah, tetapi lebih utama sholat jenazah berjamaah. Ini pendapat yang pertama, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi kalau kaum perempuan ikut sholat jenazah, itu softnya di belakang laki-laki, kayak sholat jamaah, sholat biasanya. Ya, nah kalau pendapat yang kedua adalah menurut mazhab Maliki, itu mengatakan sholat jenazah tidak disyaratkan sendirian, wajib berjamaah. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau dalam mazhab Maliki ya ada orang yang sholat sendiri, maka diwajibkan mengulang sholat jenazahnya untuk berjamaah. Untungnya kita ini mayoritas mazhab Syafi'i, sehingga nggak ada sering perbedaan, nggak ada. Coba kita hidup di benua di negara lain yang campur aduk mazhabnya, seperti di Eropa ya, kemudian di Asia Tengah itu campur aduk, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, ada yang Hambali dan sebagainya. Di Madinah itu ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki ya, banyak. Untungnya kita ini di mayoritas mazhab Syafi'i, sehingga kita boleh sholat sendiri dan juga boleh berjamaah. Ini perlu diluruskan. Jadi saya tegaskan, ibu-ibu boleh sholat jenazah. Ayo dibiasakan, tidak apa-apa. Kalau ada orang mengatakan ibu-ibu tidak boleh sholat jenazah, maka mungkin husnudzon dia ikut mazhab Maliki, karena menghukumi ibu-ibu perempuan makruh untuk sholat jenazah. Ini dibiasakan. Sebab saya mulai kecil sampai kecil sekarang ini itu saya lihat kok tidak ono belas ibu-ibu sholat jenazah, tidak ada. Ya husnudzon saja, barangkali ijenan nggak bisa sholat ijen soalnya nggak hafal. Bisa juga kuatir keliru ijenan mari takbir rukuk. Menapa niku fardhu kifayah kok. Kalau satu orang pun melakukan itu sudah gugur yang lain ya.
Nah, ini adalah, jadi saya ulangi, sholat jenazah itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Ini pendapatnya mayoritas ulama mazhab, dan satu mazhab mengatakan wajib berjamaah. Itu adalah pendapat dari kalangan ulama mazhab Maliki. Kalau tahu begini enak, ya, berarti yang minoritas itu menghormati yang mayoritas. Yo kudu belajar kepada Buya Hamka yang berbeda pendapat tentang kunut dengan Kiai Idham Khalid, saling menghormati. Kita juga meniru Imam Syafi'i, menghormati Imam Maliki. Kita juga menghormati Imam Hambali, menghormati gurunya Imam Syafi'i. Kita juga menghormati Imam As-Sudais ketika mengimami di Masjid Istiqlal Jakarta. Oh, mereka orang alim. Sebab salah satu ciri orang alim adalah dalam ilmunya banyak yang dibaca, ya, dan juga beliau toleransi terhadap perbedaan. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua sebelum masuk ke rukun, ya, tempat sholat jenazah. Tempat sholat jenazah itu boleh di rumah, boleh di musola atau masjid, boleh di kuburan, boleh. Cuma yang terakhir itu jarang dilakukan dan juga tidak tahu ilmunya, sehingga orang mengatakan, loh, sholat jenazah di kuburan gak popo ta wong iku, begitu nanti. Padahal ono riwayatnya, ya. Yang pertama boleh di rumah, boleh di rumah. Ini mazhab Syafi'i, boleh di rumah. Jadi misalnya jenengan ada nyun sewu, ada keluarga yang meninggal dunia, kalau tidak bisa mengantar ke musola atau ke masjid, maka ayo diajak keluarganya untuk sholat jenazah di rumah. Ya, saya melihat, bukan saya mengamati, jarang orang melakukan seperti itu. Apopak cara Madura, apa? Bingung karepe dhewe. Ayo, ada yang konsentrasi fokus untuk mendoakan, dan ada yang sholat jenazah ketika masih di rumah, tapi ya harus sudah dimandikan dan sudah dikafani sebelum disolatkan di masjid, di musola. Maka keluarganya itu hendaknya sholat jenazah di rumah itu. Ya, nantinya sebab sholat jenazah itu kembalinya ke mayit. Itu keutamaannya kembali ke mayit, ya, kita dapat pahala, ya, itu saja. Nah, kenapa boleh di rumah? Ada riwayat sahih begini. Ada riwayat dari sahabat Abu Thalha Al-Ansari. Beliau salah satu dari veteran perang Badar, ya, salah satu veteran perang Badar. Maksud veteran ini adalah beliau salah satu dari pejuang yang selamat ketika mau perang Badar. Namanya sahabat Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika putranya meninggal dunia, ya, maka beliau mengundang Kanjeng Nabi Muhammad untuk ke rumahnya dan meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyolatinya. Sehingga Kanjeng Nabi kemudian menjadi imam sholat, kemudian Abu Thalha dan istrinya menjadi makmum. Berarti sholat jenazah cuma 3 orang, ya. Jangan dipaksa kemudian sepur-sepuran. Sunahnya 3 shaf, ya, kemudian 3 shaf, atau perbanyak aksiru sufuf, perbanyak shaf, mundur-mundur, ya, ganjil. Saya jelaskan mengapa 3 shaf, mengapa ganjil, ya, nanti. Nah, gak boleh kemudian belajar hadis, membaca hadis sholat jenazah itu Nabi melakukan 3 shaf, ya. Maka kemudian jamaah telu, situ imam, situ makmum mburi imam, situ makmum mburine makmum. Iki jenenge sepuran. Tidak harus 3 shaf, melihat jumlah yang nyolati, begitu. Ya, lucu nanti viral sampean di video ada sholat jenazah sepuran, ya. Jadi ini. Kemudian ketika Nabi sudah menyolati, ada sahabat yang melihat, oh,
Nabi menjadi imam, kemudian Abu Thalha menjadi makmum laki-laki di belakang sebelah kanan Nabi, dan istrinya itu di belakangnya Abu Thalha. Itu untuk jamaah sholat yang kurang dari 3 orang. Ya, tidak harus, kecuali jamaah banyak boleh diatur 3 shaf minimal ganjil ya. Ini adalah riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Baihaqi, jelas hadisnya. Ini di rumah. Jangan ragu-ragu, jangan kemudian takut dilihat orang ya. Yang penting panjenengan sudah syarat sholatnya sah, punya wudhu, yang perempuan dahed ya dan sebagainya, ada yang imami di rumah sholat jenazah, eman. Mosok bapak mati nyun sewu, anak mati, bapak mati, mbak mati, menyawang tok tekan jero omah, sholat jenazah, eman. Nih kan, eman ini ya boleh, ya di rumah boleh. Di rumah tersolati kemudian dibawa ke masjid sholat lagi boleh ya, asal jangan orang yang sama ya, jangan orang yang sama. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana hukum sholat di masjid atau musola ya, sholat jenazah dibawa ke masjid atau musola, itu ada 3 pendapat. Nanti saya akan jelaskan kenapa ketika keranda mayat masuk musola masjid kok dikai alas. Ya, ini saya jelaskan biar paham. Nanti ada orang mengatakan nggak boleh ke masjid, nggak boleh. Ya, dasarnya ada jelas. Ya, yang pertama ya, ini kalau kita melihat dalam penjelasan kitabnya Ibnu Rus Al-Andalusi Al-Maliki yang wafat tahun 1198 Masehi, dalam kitabnya Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa waqtalafu fis sholati alal janazati. Jadi berbeda pendapat ya ketika dalam sholat jenazah fil masjid, di dalam masjid. Tahun 1000 Masehi sudah berbeda pendapat. Sekarang tahun 2020 Masehi sik bingung, berbeda pendapat. Oh bingung. Kalau ulama dulu beda pendapat ada dasarnya, saling menghormati. Sekarang tidak, beda pendapat kesok ngaji kan ada dasar, beda pendapat akhirnya lok-lokan. Nah ini gak karu-karuan ini. Makanya fas'alu dzikri, maka tanya kepada orang yang ngerti. Lah wa ajazahal ulama, ada ulama yang membolehkan ya, wa karahaha, dan ada yang memakruhkan ba'dhum, sebagian dari mereka, minhum, salah satu dari mereka adalah Abu Hanifah, mazhab pendapat dari Imam Abu Hanifah ya, wa ba'du ashabi Malikin, dan sebagian dari sahabat-sahabat mazhab Imam Malik. Jadi yang menghukumi makruh, jadi saya ulangi kali, perbedaan pendapat itu sudah ada kalau kita belajar fikih. Perbedaan di masjid tidak boleh, ada yang boleh. Kalau terus di sini mayoritas sudah biasa. Kalau sana itu bingung sampean, tarik-tarikan, gak boleh, tarik sana, tarik sini. Akhirnya jenazah bingung. Iki gonang dia surer. Kok ngene piye ngono ya. Nah, itu boleh ya. Jadi pendapat pertama dari keterangan kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus itu mengatakan hukumnya makruh dari mazhab Hanafi dan sebagian besar dari mazhab Maliki ya, mau makruh. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh sholat jenazah di masjid atau musola, oh husnudzon, dia mungkin ikut pendapat mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Ya, ini jadi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu hukumnya makruh ketika sholat jenazah di masjid atau musola. Kemudian yang membolehkan adalah Imam Hambali ya, mazhab Hambali boleh masuk sholat jenazah di masjid ya, boleh di dalam, boleh di luar ya, boleh dengan syarat tidak boleh mengotori masjid. Kalau ada jaminan tidak mengotori masjid, maka menurut Imam Hambali boleh sholat di dalam masjid, sholat jenazah.
Ini mazhab Hambali. Sedangkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i itu sholat jenazah di musola atau masjid itu sunnah, terutama di masjid itu sunnah. Nah, kalau mazhab Hambali mengatakan syarat tidak boleh mengotori masjid gitu kan. Kalau mazhab Syafi'i lebih mulia tidak mengotori masjid. Makanya sesepuh kita dulu setiap keranda masuk musola, masuk masjid dilemei. Sebab ada riwayat lebih mulia tidak mengotori masjid. Yo, baru paham nih ya. Untuk riwayatnya ini, gak usah mamang. Pokoknya kita kalau ikut mazhab Syafi'i, kita ikut NU, sudah wis. Kudangnya dalil, jangan khawatir ya. Nih, nah kemudian ada sahabat ketika begini, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, ini riwayat ya. Itu ada wasiat dari sahabat Sa'ad Abi Waqqas bahwa kalau saya meninggal itu disolati di Masjid Nabawi. Sebagian sahabat yang tidak pernah tahu Nabi sholat dalam masjid geger, nggak boleh dan sebagainya. Nah, kemudian ketika konflik itu Ibu Aisyah radhiyallahu anha tampil. Siapa yang mengatakan bid'ah? Loh, sudah ada. Jadi zaman sahabat sudah ada kata-kata bid'ah. Jangan kagetan. Sudah biasa. Akhirnya Ibu Aisyah mengatakan, saya saksi Nabi Muhammad SAW pernah menyolati sahabat Suhail ya al-Baydha di dalam masjid. Oh, Ibu Aisyah. Ini masuk ke dalam. Nah, ini boleh. Ini riwayat sahih dari Imam Muslim. Makanya kalau belajar hadis tentang jenazah harus tuntas, semua dibaca. Tidak boleh kemudian pilih-pilih. Mohon maaf saat ini sudah apa? Musim ya. Orang ketika ngaji itu pilih-pilih hadisnya, pilih-pilih. Oh, ini hadis yang mendukung pendapat saya, ini tidak mendukung, dipilih-pilih, sing gak mendukung dihilangkan. Sekarang lagi musim, hati-hati Bu, Pak. Belajar kitab pun hati-hati. Kitab hadis pun juga hati-hati. Sebab saya pernah menemukan sebuah kitab itu di dalam kitab yang asli dengan kitab yang lain ternyata ada beberapa hadis yang dihilangkan. Sehingga anak-anak muda yang belajar hadis kitab itu mengatakan tidak ada hadisnya. Loh, bingung ini ya. Macamnya ngaji ini dihilang no hadisnya. Ya gak ono. Ini. Nah, ini riwayat ya, riwayat. Mengapa demikian? Sunnah. Sebab menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan juga mengamalkan apa asar atau apa tradisi dari para sahabat Kanjeng Nabi. Ini sudah jelas. Jadi saya ulangi, untuk sholat jenazah di masjid ya dulu nggak ada musola ya masjid. Dan sekarang ya katakanlah hampir sama dengan musola tanpa sholat ya. Itu hukumnya 3. Satu hukumnya makruh menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Yang kedua hukumnya boleh dengan syarat tidak mengotori masjid. Yang ketiga hukumnya sunnah dari mazhab Syafi'i mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi. Yang kedua yo ojo ngotori masjid. Nah, itu ya. Ini tak simpulkan biar kita lebih paham. Para hadirin rahimakumullah, ada yang tanya, masa Masjid Nabawi dibuat sholat jenazah, ya kan? Masa memang repot ya dengan orang banyak pertanyaan. Gak gelem belajar, tidak mau belajar, tidak mau nelaah hadis, tetapi senengannya tanya terus, kemudian setelah dijawab sahih apa gak itu, susah nih kan. Itu musimnya sekarang, hati-hatinya. Nah, saya jawab ya, ini riwayat dari sahabat Muhammad bin Abdullah bin Jahaz radhiyallahu anhu. Beliau seorang syuhada yang gugur di perang Uhud bersama sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang syahid ya.
Beliau berkata, beliau wafat 624 Masehi ketika perang Uhud. Ya. Beliau mengatakan, kami sering duduk-duduk di teras Masjid Nabawi yang sering digunakan untuk sholat jenazah. Loh, ini informasi dari sahabat Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim. Imam Ahmad itu adalah Imam Hambali. Ya. Kemudian diperkuat lagi oleh keterangan dari Al-Alama Al-Hafidh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menerangkan tempat sholat di Masjid Nabawi untuk jenazah memang ada. Ini keterangannya. Ada sholat tempat di Masjid Nabi yang khusus untuk sholat jenazah. Kalau kita ikut Kanjeng Nabi, seharusnya masjid ada tempat khusus untuk sholat jenazah. Ya, tapi gak umum. Biasanya lek ana tempat ke jenazah iku Wedi. Ini wong gone apa pendosae wedi ya. Jadi tidak usah, tidak apa-apa, itu sunnah ya. Nah, kemudian beliau juga menerangkan tempatnya di mana? Tempatnya dulu di sebelah timur yang berada ke arah makam Baqi. Nah, ini adalah keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama al-hadis. Ya, yang mensarah kitab Sahih Bukhari. Lho pintere kurang pinter ya apa mensarah kitab Sahih Bukhari. Sinten boleh sak ngono ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian perbedaan pendapat ini juga diperkuat oleh penjelasan Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuwaili dalam kitabnya Afiqul Islami wa Adillatuhu, ulama yang wafat tahun 2015 yang lalu. Dalam kitabnya beliau mengatakan, wa amma sholatu alal janazati, dan adapun sholat jenazah fil masjidi, di dalam masjid, fa fiha ra'yani, maka di dalamnya ada dua pendapat menurut dari Wahbah Az-Zuhaili. Al-karahatu, yang mengatakan makruh, indal Hanafiyah wal Malikiyah, yaitu pendapatnya mazhab ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki podo keterangannya kali yang pertama ya. Kemudian wal jawazu, dan boleh inda Syafi'iyah wa inda Hanabilah, dan boleh di dalam masjid. Ini adalah pendapat dari siapa? Inda Syafi'iyah wal Hanabilah, pendapat dari kalangan ulama Syafi'i dan pendapat ulama kalangan mazhab Hambali. Ya, jelas pun. Ya, kurang tegas. Sudah cukup ya. Berarti sholat jenazah di masjid atau mushola boleh. Kalau kita mazhab Syafi'i, berarti kita sunnah sholat jenazah di masjid, atau kalau jauh masjid itu di musola. Makanya musola jangan dibuka, jangan ditutup ketika sholat jenazah. Harus siap. Ketika ada orang meninggal, maka pengurus takmir musola masjid siap-siap. Barangkali ada permintaan dari keluarga sohibul musibah untuk sholat di musola atau di masjid. Ya, nggak apa-apa, di luar saja, jauh di dalam juga apa-apa, yang penting nggak ngotori masjid, dilemei. Ya, ini kan paham ya, kuatir sikile keranda ono kotorane, kan begitu ya. Nah, ini baru jelas ya. Jadi kalau dari mazhab Hanafi khususnya, makruhnya sholat jenazah di masjid atau di musola itu baik di dalam baik di luar tetap makruh. Loh, ini mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi. Nah, ini para hadirin rahimakumullah ya. Oleh bahas tentang ini nanti luas lagi, sebab dari mazhab Hanafi walaupun sama pendapatnya dengan mazhab Maliki, tetap ada perbedaan makruhnya yang bagaimana begitu. Apakah makruh tahrimi, apakah makruh tangzihi? Oh, bingung sampean. Terus enggak usah ini. Saya penting makruh ngono wae ya. Tambah suwe tambah bingung. Aku ya bingung bisa jelas ya.
Oke. Nah, pendapat dari ulama Syafi'i bagaimana ya? Oke, Imam Nawawi ya. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu mengatakan boleh dan sunnah sholat jenazah dilakukan di masjid dan itu sah. Ya, boleh sah. Walaupun sholat sunat di masjid di mushola ijenan, tapi sing gotong sinten. Ya di rumah kalau sedikit orang ya, di rumah ya. Nah, kalau orang tahu tentang pahalanya 1 kirot untuk ikut sholat jenazah, 2 kirot sampai nguburkan, subhanallah, orang akan berbondong-bondong ketika ada orang meninggal akan ikut nyolati dan ikut menguburkan. Ini luar biasa pahalanya ya, luar biasa pahalanya. Sebab pahalanya tidak hanya kita melakukan kewajiban kifayah, tapi juga pahalanya 2 kirot. Ya, ini dijelaskan tentang tasawuf kirot luar biasa. Pernah nggak? Saya jelaskan. Nih. Kemudian ada juga keterangan dari Imam Abdurrahim Al-Jaziri ya, dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madzabil Arba'ah, ulama yang wafat tahun 1914 Masehi. Itu kitab perbandingan mazhab, sama pendapatnya. Kemudian juga dari ulama senior Syafi'i, Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i ya, yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad juga sama. Bahkan beliau menegaskan dalam kitabnya Al-Muhadzab, boleh sholat di masjid dan tempat lainnya asal suci. Oh, tambah luas lagi keterangannya Imam Asy-Syirazi. Boleh. Kemudian dalam kitab Fathul Qadir juga wonten karangannya Imam Asy-Syaukani As-San'ani Al-Yamani, ulama yang wafat tahun 1834 Masehi. Boleh. Ya, boleh. Ini lah, ada salah satu kesunahan yang sering ditinggal oleh banyak orang ya, ketika dari rumah kemudian dibawa ke masjid pasti ada yang menggotong ya. Sebelum dibawa ke masjid pasti ada yang memandikan. Nah, sunnahnya ini banyak yang hilang. Orang yang memandikan memandikan jenazah itu habis memandikan sunnah mandi. Ya, mandi kayak mandi besar. Yang kedua, orang yang menggotong keranda mayit atau mengangkat mayit, ikut mengangkat mayit ya, maka disunahkan wudhu. Habis gotong disunahkan wudhu. Man ghassalal mayyita, barang siapa yang memandikan mayit, tasil, maka mandilah ya. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang menggotong, membawa beban, menggotong, mengangkat, falyatawaddo, maka wudulah. Ini adalah sunnah Kanjeng Nabi. Jadi yang orang-orang yang habis gotong-gotong mayit, ngangkat-ngangkat mayit, disunahkan setelah itu wudu. Orang yang setelah memandikan mayit, sunahkan mandi. Ya, ini sunnah. Ya, tapi banyak yang hilang. Ya, banyak yang hilang. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang begini kita lihat. Ya, kita lihat tradisi Jawa ya, orang meninggal itu ketika mau berangkat ke kuburan atau mau disolati ya, kemudian keluarganya apa, kerandanya diangkat, kemudian merobos, apa istilahnya Pak, merobos berobosan ya, berobosan ya, atau dalam daerah lain manyuok manyuok atau mengkolong ya, ayo merobos, ayo manyuok atau mengkolong. Bagaimana hukumnya? Kita lihat ya, ada Basul Masail dari Pondok Sidogiri, ada 4 pendapat. Yang pertama itu bisa kufur, bisa haram dengan niat tujuannya meminta kepada mayat. Ya pasti mungkin tauhid ya. Tapi ada juga pendapat dari keputusan Sidogiri bahwasanya merobos, mengkolong dan manyuwak itu bisa makruh.
bisa makruh ya, karena bisa juga mengganggu terhadap proses percepatan pengurusan mayit. Yang terakhir bisa juga dikatakan sunnah. Loh, ini yang ngomong bukan saya, keputusan Pondok Sido Giri terhadap budaya Jawa Brebes itu tadi. Mengapa dianggap sunnah? Sebab itu sudah dianggap tradisi, dan tradisi dianggap undang-undang masyarakat. Lek gak dilakoni dimusuhi wong akeh. Ini berarti untuk meredam tradisi, meredam konflik tengah masyarakat, bisa dikatakan sunnah. Ya. Gak usah mamang, ya, gak usah mamang. Loh, dasarnya mana? Dasarnya banyak. Ada di dalam kitab Tuhfatul Murid karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ulama yang wafat tahun 1860 Masehi, termasuk Grand Syekh atau Rektor Azhar ke-19, ulama Syafi'i. Ada juga dalam kitab Al-Fatawah Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangannya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada juga keterangan dari Hasyiah Imam Ad-Dasuki, ya, ala Hasyiah Ad-Dasuki, saya lupa. Ada juga dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga dari 5 kitab tadi mungkin disimpulkan ada 4 pendapat. Kita ambil yang minimal makruh, kita ambil yang sunnah. Barangkali ya dimusuhi, wah, aliran di gak jawab belas, begitu kan, gak jawani belas, tradisi itu dijogo. Ini kalau kita konflik dengan tradisi, gawat ya. Boleh ya, boleh, asal niatnya itu yang penting. Jadi yang berobos, yang mengkolong, yang manyuwok tadi, ya, riwa-riwi, itu niatnya apa? Satu, misalnya niat saya mendoakan mudah-mudahan bapak anak yang meninggal itu husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kami. Begitu, jangan mayit muga-muga bapakku ngai, itu jenenge kufur. Ya. Allah mengampuni ya, mayit, juga memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggal. Boleh. Soalnya doanya kepada Allah. Tergantung niat kita. Pun. Ya. Kemudian masuk ke rukun. Ya. Yang pertama rukun salat jenazah adalah niat. Al-awwalu an-niyatu, pertama adalah niat. Ya. Jadi sholat jenazah itu rukun pertama niat, ya, niat harus didahului dengan sholat jenazah harus didahului dengan wudhu seperti syarat sholat lainnya sama, ya, dengan wudhu dulu, harus punya wudhu dulu. Ini mayoritas ulama, jumhur ulama. Tetapi kalau sampai menemukan orang yang sholat jenazah dia tidak wudhu, ya, jangan dihina. Husnudzon lagi, barangkali beliau ikut pendapat dari ulama fikih yang namanya Ibnu Jarir At-Tabari, atau juga dia pengikut dari mazhab Syiah itu, mazhab Imamiyah di dalam Syiah. Cuma 2 ini yang mengatakan sholat jenazah itu boleh tidak wudhu, sebab dianggap sholat jenazah oleh beliau-beliau itu bukan sholat tetapi doa. Nah, ini baru paham, nggak usah geger. Wah, gak ada wudhu geger dihakimi masa, nggak usah. Ya, kita husnudzon, sudah kembalikan kepada Allah. Ada dasar, kita punya dasar, dia punya dasar, saling menghormati, sudah kembalikan kepada Allah. Sudah beres kayaknya. Ya, gak punya wudhu menurut siapa? Saya ulangi, salah satu ulama yang mengatakan sholat jenazah boleh tidak wudhu sebab dianggap sebagai doa, itu adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan juga pendapat dari ulama mazhab Imamiyah di dalam golongan Syiah. Ini sinten Ibnu Jarir niki? Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah salah satu ulama ahli tafsir yang mengarang kitab tafsir At-Tabari, yang wafat tahun 923 Masehi.
Sudah ada. Itu ulama yang mengatakan sholat jenazah nggak usah wudhu itu sudah ada tahun 900-an Masehi. Saiki 2020. Kok sih bingung? Itu ya, nggak usah geger. Waradir rahimakumullah ya. Kemudian ini juga ada riwayat dari ulama tabi'in yang bernama Imam Asy-Sya'bi radhiyallahu rahimahullah, atau dalam kitab lain Imam Asy-Syu'bi ya, Imam Asy-Syu'bi. Kalau saya ngaji dulu guru saya mengucapkan Imam Asy-Sya'bi. Wis kula nurut guru mawon. Itu namanya adalah Amir bin Surahbil, seorang pemuda tabi'in yang luar biasa. Beliau ahli hadis, ahli fikih ya, ahli fikih, ahli hadis di Kufah, Irak. Beliau lahir pada era pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dan juga beliau murid langsung dari Ali bin Abi Thalib, muridnya Abu Hurairah, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Ibu Aisyah, muridnya Ibnu Umar, muridnya Ibnu Mas'ud, muridnya Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Jadi beliau tabi'in ya. Kalau ada orang murid sahabat tabi'in itu aja, nggak usah delok mati nih. Sebab umur dulu panjang-panjang, usia meninggalnya beliau panjang-panjang. Nah, ini keterangan ini begini para hadirin. Boleh. Loh, jadi Imam Syu'bi ini menerangkan ya, artinya boleh melaksanakan tanpa wudu oleh tadi ya, atau bari oleh tadi ulama. Ini ada dasar. Berarti apa? Dari keterangan Imam Asy-Sya'bi ulama tabi'in, berarti ini menandakan pada era ulama setelah sahabat sudah ada perbedaan pendapat. Jadi beliau menceritakan ada yang membolehkan melaksanakan tanpa wudu karena dianggap itu sebagai doa, dan tanpa rukuk, tanpa sujud, dan tanpa duduk tahiyat. Oh ini ya, ini jadi Imam Sya'bi ini berapa tahun meninggalnya? Beliau meninggal tahun 722 Masehi. Kita harus bawahi. Oh berarti ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam jenazah tanpa wudhu dan wudhu sudah ada pada tahun 700-an Masehi, dan itu berarti zamannya ulama tabi'in senior, muridnya para sahabat. Kita bukan tabi'in, bukan apa ya, senengane geger saja. Tanya yang ngerti, itu enak ya. Oke. Para hadirin rahimakumullah, tetapi hati-hati. Kalau kita pengikut mazhab Syafi'i, ada keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan orang yang sholat jenazah tanpa wudhu hukumnya haram. Ini adalah pendapat dari ulama Syafi'i ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya, sebab hukum wudhu di dalam sholat jenazah sama dengan syarat sah sholat lainnya. Ini pendapat Imam Nawawi ya. Tuh, ini dari mazhab Syafi'i. La taqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak terima sholat tanpa bersuci. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Paham ya? Paham gak enak. Oke. Kemudian niatnya atas pundi? Niat jenazah atas pundi? Niat itu berarti ada 3. Kalau mazhab Syafi'i boleh sholat jenazah sendiri, boleh jenazah sebagai imam, boleh sebagai makmum. Berarti niatnya ada 3. Niat sendirian, niat sebagai makmum, dan niat sebagai imam. Kalau sholat jenazah sendiri bagaimana niatnya? Ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhon lillahi ta'ala. Sudah cukup.
usolli ala hadzal mayyiti untuk jenazah lagi, usolli ala hadzihil mayyitati untuk jenazah perempuan. La ijen nggih arba'at takbiratin. Oh kedawan. Oke. Ana niat sing pendek. Napa? Usolli ala hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Kurang pendek malih. Iki wong males. Ya, usolli hadzal mayyiti lek lanang, lek wedok usolli hadzihil mayyitati fardhon lillahi ta'ala. Allahu akbar. Loh, sing niat terakhir kok enggak ono arba takbiratin. Wis ngerti lek salat jenazah 4 takbir. Sami kalau jenengan minimal niat zuhur misalnya teng Syafi'i 3 syarat mawon. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Lho kok ono apa arba'a rakaatin. Sopo gak ngerti zuhur petang rakaat. Itu minimal begitu. Niat minimal 3 itu syaratnya. Oke ya. Paham ya? Yes. Cara Arab gak ngerti ya cara Jawa lah. Niat ingsun nyolati jenazah niki fardhu lillahi taala. Nggih. Lho, kurang mantep sebut jenenge monggo. Usolli ala hadzal mayyiti. Pak sapa kan? Enggak apa-apa. Ya sawangane kok. Ya ala hadhi namanya ini mayit ya. Hadzal mayyiti mayit ini ya. Hadhil mayyitati mayit ini perempuan. Sudah ya, enggak usah disebut namanya enggak apa-apa ya. Nah, kemudian makmum bagaimana niatnya? Sama ditambah makmuman ya. Usolli ala hadzal mayyiti untuk laki-laki, usolli hadzihil mayyitati untuk perempuan, arba'at takbiratin. Ini hati-hati. Takbiratin bi mat ro mat panjang ya. Takbiratin ya. Takbiratin fardhon fardhul kifayati ya, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Gak pakai kifayah yo gak apa-apa ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin ya, makmuman fardhon lillahi ta'ala. Kate apa takbiratin yo gak apa-apa. Usolli ala hadzal mayyiti ya, makmuman fardhon lillahi ta'ala. Sudah sah, mencukupi niat ya sudah ya. Anak kecil bagaimana? Sama usolli ala hadzal mayyiti tifli ya. Kalau laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan usolli ala hadzihil mayyitati tiflah. Lah itu. Lah gak ngerti ya wis sama saja lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma diperkhusus itu enggak apa-apa ya. Enggak usah kemudian aku gak sok niati anak lanang cilik, pakai niat yang umum tidak apa-apa. Jadi hukumnya rapopo ngoten. Ya. Pola rahimakumullah ya. Beda dengan salat gaib. Salat gaib harus disebut gaib ngoten ya. Nah, kalau orang begini sama dengan sholat lain enggak? Boleh kita niat ya sebelum takbir, boleh. Sholat jenazah boleh ya, boleh ya. Banyak keterangan dari ulama Syafi'i yang mengatakan boleh niat dilafadzkan dengan hati, juga lafadz juga diletakkan sebelum takbir, boleh ya, boleh. Pendapat dari Zainuddin Al-Malibari, pendapat dari Zakaria Al-Ansari, pendapat dari Imam Syahabuddin Ar-Ramli, pendapat dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat dari Imam Ali Asbromalisi Kuatah, Imam Nawawi termasuk Imam Rafi'i. Banyak. Kau sama mamang, beliau-beliau ulama hadis besar-besar. Ya kita hanya hadis satu delah-delah agak bingung ya. Waladir rahimakumullah. Sekarang takbir, ini yang agak penting ya, takbir. Mengangkat tangan ketika dalam sholat jenazah pada takbir itu sunnah, mengangkat tangan ya. Yang rukun adalah kalimat takbirnya. Kalau ada orang yang takbirnya tidak angkat tangan, cuma kalimat Allahu Akbar, iya apa-apa. Memang angkat tangan hukumnya sunnah.
Dan takbir ini para hadirin itu riwayat dari banyak sahabat. Bahkan nanti saya cerita kalau ada waktu, Nabi itu pernah sholat jenazah 4 takbir. Nabi pernah sholat jenazah 5 takbir. Nabi juga pernah sholat jenazah 6 takbir. Bahkan 9 takbir juga pernah Kanjeng Nabi. Salah satunya ketika Nabi nyolati Hamzah bin Abdul Muthalib dengan 9 takbir. Nanti saya ceritakan kok jadi 4 takbir. Nah, ini perlu tahu ya. Para hadirin rahimakumullah, ulama tabi'in, Imam Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, salah satu dari 7 faqih atau fuqaha Madinah. Ya, ulama tabi'in. Beliau menantunya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi ketika sholat jenazah itu 4 takbir. 4 takbir. Ini riwayat Imam Bukhari. Ada juga kesepakatan dari ulama lain. Imam Ibnul Bar dari mazhab Maliki dalam kitab Al-Istizkar juga mengatakan 4 kali takbir. Beliau ulama yang wafat di Spanyol 1070 Masehi. Ada juga keterangan dari Imam Al-Baihaqi ya dalam kitab Sunanul Baihaqi 4 takbir. Ya, banyak keterangan. Asy-Syaukani dalam kitab Nawaul Autor juga mengatakan 4 takbir dan sebagainya. Ini juga pendapat dari Sufyan Tsauri, pendapat dari Malik bin Anas, Imam Malik, pendapat dari mazhab Syafi'i, pendapat dari mazhab Malik, mazhab Hambali, pendapat dari Ibrahim Ishaq bin Ibrahim atau terkenal dengan Ibnu Rohawai, ya, Ibnu Rohawai, guru-gurunya ulama hadis. Nah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu mengatakan 4 takbir, ya, 4 takbir nih, 4 takbir. Lah ada satu gini, 4 takbir ngangkat tangan sunnah, ya. Ada satu mazhab dari mazhab Hanafi yang mengatakan ngangkat tangan cukup di takbir yang pertama. Ini pernah saya lihat di masjid, pernah ketika sholat jenazah pernah saya lihat takbir pertama. Wah, aku senang ningali ya. Baru ketika itu sholat jenazah. Nanti saya akan jelaskan tentang makmum masbuk jenazah bagaimana caranya ya. Nggak ada waktu. Jadi makmum masbuk sholat jenazah perlu tahu. Sebab banyak orang yang kadang-kadang lo durung wudu, lo gak uman, lo wis dimulai ya. Tetap boleh nanti ikut sholat jenazah walaupun imamnya mau salah boleh. Asal ngumani takbirnya imam salah satunya ya. Lah, Waladzir rahimakumullah. Jadi intinya begitu. Bahkan dia ada kitab ulama Nusantara ya, ulama Nusantara, kitab Mabadi Awaliyah fi Usul Fiqh wal Qawaidil kitab Mabadi Awaliyah fi Usul Fiqh wa Qawaidul Fiqhiyah. Wah, itu wong Jawa ya, wangel ya. Itu karangannya Syekh Tuan Komodo, Syekh Haji ya, Syekh Haji Abdul Hamid Hakim, ulama dari Minangkabau ya, yang wafat tahun 1959 Masehi, barusan kan, tahun 59 yang lalu. Itu mengatakan bahwa ya 4 takbir. Beliau adalah gurunya Buya Hamka. Beliau gurunya Rasuna Said, pahlawan wedok nih loh. Jadi beliau santri juga ya, Rasuna Said. Ini ada keterangan begini dalam kitab beliau juga ya. Nabi sering takbir jenazah 4 kali. Juga Nabi pernah takbir 5 kali. Takbir 5 kali ini adalah hadis Imam Muslim sahih. Kemudian Nabi juga pernah takbir 6 kali. Ya, ini riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, pernah Nabi 6 kali takbir jenazah ketika beliau mensolat di syuhada Badar.
6 kali takbir, dan itu riwayat yang jelas ada dalam kitab Imam Ibnu Syaibah. Imam Ibnu Syaibah, ulama hadis yang wafat tahun 849 Masehi. Kok gak tak krungu Pak jenenge? Oh, memang kita belum tahu. Imam Ibnu Syaibah ini ulama hadis, guru-gurunya para ulama hadis. Beliau salah satu gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Hambali. Itu murid-muridnya dari Ibnu Abi Syaibah, ya. Dan juga termasuk Abu Ya'la Al-Mausuli yang mengarang kitab Asmunadil Kubro Al-Mausuli, itu juga murid dari Ibnu Abi Syaibah. Para hadirin rahimakumullah, pernah juga Nabi sholat takbir 9 kali. Jadi ya, takbir 9 kali jenazah ketika menyolati jenazahnya pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ini riwayat dari Imam At-Tahawi. Sapa maneh? Imam hadis ya, ahli hadis Imam At-Tahawi atau At-Tahawi yang wafat tahun 933 Masehi di Kairo. Siapakah Imam At-Tahawi? Beliau adalah anak dari ibunya itu saudara kandungnya Imam Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah santri seniornya Imam Syafi'i. Ya, ini berarti Imam Muzani itu pamannya siapa? Pamannya Imam At-Tahawi al-Hadis, ya. Beliau dulunya dari Syafi'i, kemudian beralih ke mazhab Hanafi, Imam At-Tahawi. Pertanyaannya begini para hadirin. Loh, bagaimana dengan 4 takbir? Nah, kitab tadi ya Al-Mabadi Awaliyah tadi ya mengatakan Nabi takbir lebih dari 4 kali pada sholat jenazah. Itu maksudnya adalah kekhususan, bukan keumuman untuk Nabi sendiri. Sebab di mata kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu memiliki tingkat kesolehan dan spesial di hadapan kanjeng Nabi. Kita tidak boleh, dan sepakat ulama, sholat jenazah tetap dengan 4 takbir. Kok pas kata ngaji hadis Nabi 9 takbir, sunnah senaus repot ini ya, acur angel. Ini berarti rahimakumullah. Sekarang begini, bagaimana kalau imamnya kurang dari 3 takbir, kurang 4 takbir? Yang saya buat datangan supaya kadang lupa kan? Ya, takbir ketiga salam, ya. Panjenengan makmum ya kudu ngelingno. Terus pun ngelingno subhanallah ya. Loh kok kupenge imame gak krungu. Kemudian tetap salam. Ya sudah. Jadi makmum jangan ikut imam, lanjutkan takbir terakhir kemudian salam. Ya. Kalau ada imam salat jenazah yang hanya 3 takbir, dia lupa 4 takbir, sama ingatkan subhanallah. Kalau ibu-ibu napa? Lek ngingatno imam. Ya. Menepuk telapak tangan kanan dengan atas tangan kiri. Niki lho, kok tangan ini. Telapak tangan kanan ditepuk dengan atas telapak kiri. Ya, betul kan? Telapak tangan nih, atas kiri gini kan. Nah, ini cara nepuknya begitu kalau perempuan. Lek gak iso asal tepuk tangan pramuka, jangan mosok. Itu sholat atau pramuka. Cukup 1 kali, 2 kali ya. Ini perhatirin ya. Jadi saya ulangi, kalau ada imam sholat jenazah yang lupa takbir 4 kali, 3 kali sudah salam, mau salam, assalamualaikum, subhanallah, begitu ya. Kalau sudah diingatkan imamnya nggak dengar, maka sebagai makmum kita boleh tidak ikut imam, kita teruskan dengan takbir keempat dan kemudian salam, boleh. Ya. Nah sekarang yang kedua, kasus yang kedua begini.
Sering kita maca Fatihah nggih. Allahu Akbar, Fatihah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Fatihah masing-masing orang kan enggak sama kan. Ana sing macae banter cepet ada, ana sing lemot seru nggih ada, ana sing tartil ya ana. Kemudian sebelum Fatihah selesai, imamnya langsung takbir kedua. Lu gimana ini kan begitu. Nah, itu ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya. Di dalam keterangan dari Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan bahwa ada dua pendapat, tetapi yang paling kuat dalam pendapat kami menurut beliau adalah memutuskan bacaan Fatihah dan ikut takbirnya imam. Loh ini, loh saya tidak mau, enggak mantep Fatihah enggak selesai. Ya ikut pendapat yang pertama, tapi resikonya sampeyan ketinggalan takbirnya imam, 2 kali rukun ketinggalan sampeyan tidak sah salatnya. Makanya para hadirin yang menjadi imam salat jenazah itu ojo kesusu, ya. Ukurannya adalah makmum bukan imam, karena berjamaah. Nyun sewu, berjamaah itu ukurannya makmum bukan imam. Oh, tak didelok imame makmume. Tuwet-tuwet yo. Berarti kudu suwe. Didelok, puanter-puanter ya, milenial. Rodok banter ngoten lho. Ngoten ditingali. Loh, makmume campur aduk, ana tuwek langsung nomas dengan ngoten. Ya ditingali makmume, nggih. Niku. Terakhir nggih tentang masbuk nggih, terakhir. Nggih, terakhir nggih, masbuk. Niki penting sebab kata kula ningali niku mungkin jenengan nggih sering ningali kan. Ah tuh gak nutut kan ngoten nggih. Wudu antri. Nah, lu wis takbir ngeten carane. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan makmum masbuk? Jadi di dalam sholat jenazah itu tetap berlaku makmum masbuk. Kalau dalam sholat biasa itu masbuk diukur dengan tertinggalnya rakaat pertama. Kalau makmum masbuk sholat jenazah diukur dari ketinggalan takbir pertama boleh, ketinggalan takbir kedua juga boleh, selama belum selesai, ya. Selama kita masih ngumani 4 takbir itu boleh sebagai makmum masbuk. Nah, kalau ketinggalan takbir imam tetap kita niat makmum, ya, usoli hadzal mayyiti, ya, 4 takbiratin makmuman fardhul kifayati atau fardhon lillahi taala. Allahu akbar. Imame dapat 2 takbir, kita dapat 1 takbir, tetapi urutannya jangan ikut baca urutan imam, tetap kita mulai dari Al-Fatihah. Itu loh Pak, paham ya? Nah, kalau imam sudah salam, kita dapat takbir yang ketiga, tetap tuntaskan sampai selesai, ya. Fasallu wa ma fatakum fatimu, maka sholatnya kalau ketinggalan maka sholatlah dan sempurnakan sisanya. Jelas niki Bukhari Muslim. Ya niki. Makanya ditinteni kan saya kan sing wudu-wudu kae monggo niki kan tinteni. Ya, enggak usah kemudian wis takbir, tetap aja masuk dalam barisan sebagai makmum masbuk. Tapi kalau tingali ngene gak ono belas, gak ono sing masbuk. Pernah kula niki nyoba ke musala mereka. Nate ya coba jenenge nyoba nggih. Ya akhire wudu nggih belajar ngeten pancen ya. Nyoba. Imame Allahu Akbar kula sik wudu kemudian ya mari sembahyang dilokno wong kula niki. Ngawur ae. Wong salat jenazah kari-kari ngono. Wah ya wis. Ya wis iki bener lagi ya delokno gak ngerti. Sudah selesai. Nah, ini para hadirin, jadi yang wajib adalah mengikuti gerakan takbir imam yang apa adanya dia, kemudian sisanya disempurnakan. Urutan bacaannya sesuai urutan pertama takbir dari makmum masbuk. Paham ya? Lah niki harus mengerti sebab jangan nggak ada alasan kemudian lo wis takbir, nggak usah langsung ikut barisan imam, ya itu.
Pun iki durung menjelaskan 3 soft niki. Rebo yang akan datang. Soft niki panjang ceritane mangke. Jadi efek dan majid tas pundi niki wonten ceritane. Pun nggih mugi-mugi manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udhu barakatu alaina wa ala auladina wa ala durriyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala babasalli ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.